Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Hanifah, mahasiswi pendidikan Sekolah Dasar Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Mawardi, SSI, MPD. Oke, selanjutnya latar belakang pada penelitian ini yaitu berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. Sedangkan KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Nah, hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan yang lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Untuk itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Selanjutnya, pembatasan masalah. Nah, di pembatasan masalah ini, penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, adapun perumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, manfaat penelitian yang pertama, berdasarkan teoritis, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode Information Search terhadap faktor-faktor penyebab timbulan masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Sedangkan menurut manfaat berdasarkan praktis bagi siswa,
yaitu yang pertama menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, yang kedua meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Sedangkan bagi guru untuk mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber belajar yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Sedangkan bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program-program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Dan yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Oke. Yang selanjutnya itu kita masuk ke bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Tinjauan yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. Nah, belajar menurut Hamalik tahun 2015 bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Nah, selanjutnya hasil belajar menurut Suprijono tahun 2015 merujuk pemikiran Bloom bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka dapat disimpulkan hasil belajar ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan interaksi belajar dan tindak mengajar dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan menurut Susanto tahun 2013 bahwa PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Nah, globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna seluruh dunia, sedangkan sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, di sini selanjutnya ada metode pembelajaran information search. Metode pembelajaran menurut Suyono dan Haryanto tahun 2011 bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Gitu. Jadi selanjutnya metode information search menurut Amri tahun 2015 mengatakan bahwa cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara afektif. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari metode pembelajaran aktif. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa kelas 4 sekolah dasar adalah siswa yang berada pada rentang usia antara 9 sampai dengan 10 tahun, yang termasuk dalam tahap perkembangan operasional konkret yang aktivitasnya difokuskan pada objek-objek dan peristiwa. Nah, penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian Ipung Purnamasari, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul penelitiannya Penerapan Strategi Information Search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di
MIN Yogyakarta 2. Penelitian selanjutnya, penelitian yang kedua, penelitian Munasikah Iyain Walisongo dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Mata Pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Nah, adapun kerangka berpikir berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu menggunakan metode konvensional yang dapat membuat siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Pendayagunaan sumber belajar belum optimal, sama rendahnya hasil belajar siswa. Tindakan yang dilakukan itu penerapan metode pembelajaran menggunakan information search dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search. Tujuan atau hasilnya yaitu hasil belajar siswa menjadi meningkat. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang dilakukan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan MC-Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Adapun kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penelitian, hasil belajar PKN. Menurut definisi konseptual, hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun ekstern. Berdasarkan definisi operasionalnya, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi. Yang kedua, metode information search. Berdasarkan definisi konseptualnya, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Sedangkan berdasarkan definisi operasionalnya, ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, adapun indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih dari KKM di sekolah yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan teknik tes, yaitu tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yang berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Nah, sedangkan yang observasi ini, pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Selanjutnya dokumentasi, melalui dokumentasi yang dikumpulkan
maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yaitu selanjutnya catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini, penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, keabsahan data dalam penelitian ini untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data menggunakan triangulasi. Triangulasi terbagi menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Desain dan prosedur penelitian. Nah, pada siklus pertama ini, yaitu yang pertama ada rencana. Rencana dalam siklus pertama ini yaitu menyusun pembelajaran siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Untuk materi yang akan disampaikan kepada siswa dan penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Selanjutnya itu rencana selanjutnya mengembangkan bahan bacaan yang menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Rencana selanjutnya mendesain metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Selanjutnya, menganalisis berbagai alternatif pemecahkan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Selanjutnya, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PTK. Dan yang terakhir yaitu menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Nah, tindakan yang dilakukan dalam siklus pertama ini berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Observasi pada siklus pertama ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Refleksi pada siklus pertama, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Nah, sedangkan dalam siklus kedua ini, rencana yang dilakukan yaitu berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Tindakan dalam siklus kedua, peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Adapun observasi yang dilakukan dalam siklus kedua ini, peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Nah, refleksi yang dilakukan dalam siklus kedua ini, peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus 3 dengan membuat RPP. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.